Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5185 sampai bab 5187. Senior Crimson Cloud, terima kasih kali ini, kata Chen Ping lembut. Setelah hening sejenak, suara lesu Raja Iblis Crimson Cloud bergema di benaknya. Nak, jangan terlalu sombong. Kedua orang tua itu hanyalah orang biasa. Sebuah organisasi yang bisa mengirimkan orang-orang seperti itu pasti memiliki monster tua yang jauh lebih kuat di belakangnya. Dengan kultivasimu saat ini, kau masih harus lari jika bertemu mereka. Senyum tipis tersungging di bibir Chen Ping. Lari? Kata lari tidak ada dalam kamusku. PFFT, kau hanya menyombongkan diri. Tanpa bantuanku beberapa kali ini, kau pasti sudah mati sejak lama jika kau tidak melarikan diri. Raja Iblis Crimson Cloud tidak ragu untuk memanggilnya. Chen Ping tertawa canggung, sosoknya berkelebat saat ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, keluar dari menara penekan iblis dan mendarat di ruang batu. Chen Ping. Huo Jingjing melihat pintu batu terbuka dan bergegas maju. Melihat penampilannya yang bersemangat, hatinya yang cemas akhirnya tenang, meskipun matanya memerah tanpa sadar. Kau membuatku takut setengah mati. Mo Qingyun juga bergegas menghampiri. Kedua gadis itu berpegangan erat pada Chen Ping, tak menghiraukan tatapan orang lain. Beberapa hari terakhir ini, mereka sungguh mengkhawatirkan luka-lukanya. Master Aula ketujuh mengikutinya dari dekat, merasakan aura Luce Immortal tingkat ke-6 yang terpancar dari Chen Ping. Matanya hampir melotot. Hanya beberapa hari, kau berhasil. Naik satu tingkat di alam Luce Immortal bagaikan mendaki langit. Kultivator biasa mungkin menghabiskan 1 dekade atau lebih tanpa mencapai ambang batas. Namun Chen Ping, meski terluka parah, telah naik 2 tingkat. Kecepatan kultivasi ini benar-benar di luar pemahamannya. Chen Ping tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Terima kasih atas usahamu, Master Aula ketujuh. Di menara penekan iblis, 1 tahun di luar sama dengan 1 abad di dalam. Meskipun Chen Ping hanya tinggal 3 hari, hampir setahun telah berlalu di dalam menara. Merasakan kekuatan yang melonjak dalam dirinya, tatapan Chen Ping melembut saat jatuh pada Huo Jingjing dan Mo Qingyun. Saat menerobos, ia menyadari bahwa meskipun kedua gadis itu tidak mengatakan apa-apa, alis mereka menunjukkan kelelahan yang tak terelakkan, dan energi spiritual mereka mengalir lamban. Jelas, mereka menderita luka tersembunyi dari pertempuran mereka dengan pengawal bayangan tetapi bertahan agar tidak membuatnya khawatir. Kalian berdua, kemarilah, Chen Ping memberi isyarat, nadanya mengandung kekhawatiran yang tak terbantahkan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun bertukar pandang dan dengan patuh melangkah maju. Mo Qingyun secara naluriah mencoba menyembunyikan memar di pergelangan tangannya, tetapi Chen Ping meraihnya. Mencoba menyembunyikan luka kecil ini dariku. Ujung jarinya menyentuh tanda keunguan, tempat aura dingin dari bilah racun pengawal bayangan bertahan. Dan Jingjing, kongesti energi spiritual di dantianmu, apa kau pikir aku tidak akan menyadarinya? Pipi Huo Jingjing memerah, dan ia bergumam, tidak apa-apa, istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya,
Cahaya keemasan samar terpancar dari telapak tangannya, menyelimuti mereka dalam aura hangat. Energi jahat di tubuh kalian telah menyerang meridian kalian. Pil biasa tidak bisa membasminya. Aku akan menggunakan garis keturunan naga emasku untuk mengarahkannya keluar. Dan ia berhenti sejenak, terkekeh melihat wajah mereka yang langsung memerah. Dan, ngomong-ngomong, gunakan kultivasi ganda untuk membantu menstabilkan alam kalian. Kultivasi ganda. Mo Qingyun tersentak seolah tersiram air panas. Telinganya cukup merah untuk meneteskan darah. Chen Ping, itu terlalu. Huo Jingjing menurunkan pandangannya, bulu matanya yang panjang bergetar, jari-jarinya memilin ujung pakaiannya, namun ia tidak langsung menolak. Lagi pula, Chen Ping mengumumkan kultivasi ganda di depan begitu banyak orang sungguh memalukan. Humazi, yang berdiri di dekatnya, tertawa kecil, menyilangkan tangan dengan nada menggoda. "Oi, Chen Ping, kalau kau mau dekat-dekat dengan gadis-gadis itu, bilang saja. Kenapa bersembunyi di balik penyembuhan? Kita semua laki-laki di sini, siapa yang tidak mengerti? Kau tidak tahu apa-apa." Chen Ping tertawa, memarahinya. Energi dingin di tubuh mereka berbenturan dengan garis keturunan naga emasku. Hanya kultivasi ganda yang bisa sepenuhnya mengusirnya. Lagi pula, mereka telah mempertaruhkan hidup dan mati bersamaku. Membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, bukankah itu adil? Humazi menyeringai. Adil. Benar-benar adil. Cepatlah, aku akan berjaga di luar, pastikan tidak ada yang mengganggumu. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Mo Qingyun merasa sangat malu dengan kata-katanya sehingga ia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Huo Jingjing menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Ping, matanya malu namun tegas. Asalkan ini membantu semua orang, aku bersedia. Melihat Huo Jingjing setuju, Mo Qingyun menggigit bibirnya dan mengangguk, kepalanya semakin tertunduk. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi. Ujung jarinya mengusap alisnya, dan cahaya keemasan pagoda penekan iblis menyala lagi, menyelimuti mereka bertiga. Saat tawa Humazi menghilang dari telinga mereka, ketiganya berdiri di aula dalam pagoda penekan iblis. Energi spiritual di sini 100 kali lebih padat daripada di luar, dengan batu-batu abadi yang tersebar di lantai memancarkan cahaya lembut. Di tengahnya, sebuah tempat tidur giok berlapis giok, hangat berusia ribuan tahun dengan lembut memelihara jiwa. Jangan takut. Chen Ping menggenggam tangan mereka, kehangatan garis keturunan naga emasnya mengalir di telapak tangannya. Tenangkan pikiran kalian dan ikuti energi spiritualku. Huo Jingjing dan Mo Qingyun memejamkan mata, merasakan aliran emas hangat perlahan meresap ke dalam tubuh mereka. Awalnya, mereka tegang, tetapi ketika aliran emas menyentuh luka dingin yang tersembunyi di meridian mereka, sensasi geli yang menenangkan menyebar, dan mereka perlahan-lahan rileks. Chen Ping duduk bersila, memposisikan mereka di kedua sisi, telapak tangannya bertumpu pada dantian mereka. Ia mengaktifkan teknik penenang hati, menyalurkan kekuatan primal garis keturunan naga emasnya ke dalam dua benang emas yang dengan lembut memeriksa tubuh mereka. Kemanapun garis keturunan emas itu lewat, energi dingin meleleh seperti salju di bawah sinar matahari, memancarkan suara mendesi samar. Huo Jingjing dan Mo Qingyun mengerang teredam saat gelombang kehangatan melonjak di dantian mereka. Energi spiritual mereka yang stagnan mulai melonjak, melesat melalui meridian mereka. Sekarang,
Chen Ping berteriak pelan, mengarahkan energi mereka untuk menyatu dengan garis keturunan naga emasnya. Dalam sekejap, ketiga sosok itu diselimuti kepompong cahaya keemasan, tempat bayangan naga melingkar dan teratai hijau bermekaran sesekali. Kultivasi ganda bukan sekadar mengambil, melainkan resonansi energi yang saling melengkapi. Garis keturunan naga emas Chen Ping yang dominan dengan sempurna menetralkan energi dingin di tubuh mereka, sementara energi spiritual mereka, pada gilirannya, menstabilkan alamnya yang sedikit goyah setelah terobosannya. Waktu mengalir berbeda di pagoda penekan iblis. Sesaat di luar terasa seperti berhari-hari di dalam. Chen Ping berdiri dan berpakaian. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi dua wanita terasa mudah. Saat kepompong emas menghilang, Huo Jingjing dan Mo Qingyun membuka mata mereka. Tatapan mereka berkilauan dengan cahaya spiritual, memancarkan aura tangguh dari alam abadi longgar tingkat 6. Memar di pergelangan tangan Mo Qingyun telah lenyap, kulitnya kini bercahaya bagai batu giok. Ekspresi lelah Huo Jingjing telah sirna, auranya lebih dingin dan lebih halus, namun dilembutkan oleh pesona yang terpupuk. Aku berhasil. Mo Qingyun menatap tangannya, merasakan kekuatan yang tak tertandingi, wajahnya berseri-seri gembira. Huo Jingjing mengepalkan tinjunya, jelas merasakan hambatan sebelumnya telah hancur, energi spiritualnya mengalir 10 kali lebih lancar dari sebelumnya. Chen Ping menarik tangannya, garis keturunan naga emasnya sedikit terkuras tetapi lebih halus. Sekarang kau lihat, ini bukan hanya tentang memanfaatkan, kan? Pipi Mo Qingyun memerah, dan ia meliriknya dengan nada mencela, tidak menyadari daya tarik di matanya. Huo Jingjing melangkah maju, dengan lembut memegang lengan Chen Ping, suaranya bergetar samar, kau hampir membunuh kami berdua, kami semua bengkak. Chen Ping menepuk tangannya, tatapannya hangat, tidak apa-apa, istirahat sebentar akan memperbaikinya. Ketiganya berbagi senyuman, rasa malu mereka yang sebelumnya kini menjadi pemahaman diam-diam. Ketika mereka keluar dari pagoda penekan iblis, mata Humazi melebar melihat aura Huo Jingjing dan Mo Qingyun. Sialan. Alam abadi longgar tingkat 6. Humazi menggosok matanya, memutarnya, Chen Ping, kemampuan penyembuhanmu luar biasa. Tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga meningkatkannya seperti itu? Ia mengedipkan mata pada Chen Ping. Jujur saja, beberapa hari terakhir di dalam, mereka tidak menguras habis tenagamu, kan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wajah Mo Qingyun kembali memerah mendengar kata-katanya, dan ia bersembunyi di balik Huo Jingjing. Huo Jingjing memarahi, Tuan Hu. Jangan bicara omong kosong. Chen Ping tertawa terbahak-bahak, merangkul bahu mereka. Penasaran? Kenapa tidak cari perempuan dan coba sendiri? Humazi mengelus dagunya, raut kerinduan terpancar di wajahnya, itu bukan ide yang buruk. Melihat mereka bertiga mengobrol dan tertawa, Master Aula ketujuh, yang berdiri di kejauhan, berkomentar dengan sedikit bingung, sayang sekali. Kekuatan Chen Ping memang mengesankan, tetapi dalam kultivasi ganda, dia masih kurang. Bayangkan dia hanya bertahan 1 jam. Chen Ping terdiam mendengar ini. Humazi tertawa terbahak-bahak, Master Aula ketujuh, kau tidak mengerti. Aliran waktu di pagoda penekan iblis berbeda, 1 tahun di luar sama dengan 100 tahun di dalam. Mungkin hanya 1 jam di luar sini, tapi Chen Ping sudah melakukannya berhari-hari di dalam sana. Kalau tidak salah, kedua gadis itu mungkin bengkak,
Apa? Sebegitu mengesankannya. Master Aula ketujuh benar-benar terkejut. Huo Jingjing dan Mo Qingyun sama-sama menundukkan kepala, tersipu. Hanya mereka yang tahu apakah mereka bengkak atau tidak. Saat ini di tanah misterius surga ketiga. Tempat ini diselimuti kegelapan abadi, dengan kabut hitam tebal yang begitu pekat hingga menghalangi semua sinar matahari. Jauh di dalamnya, sebuah istana yang dibangun dari tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Plakat di atas pintu masuk bertuliskan, Aula Jalan Jahat, ditulis dengan darah beku, mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Di kursi utama, sesosok berjubah hitam duduk diam. 9 panji jiwa abu-abu kehitaman berputar di sekelilingnya. Permukaannya dipenuhi wajah-wajah tersiksa yang menjerit kesakitan. Setiap ayunan panji menyebabkan suhu istana turun drastis. Dia adalah Yu Wuxie, tetua agung dari Aula Jalan Jahat. Lampu jiwa Nether Twins telah padam, dan bahkan pengawal bayangan divisi Yin telah musnah sepenuhnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Yu Wuxie. Sebagai tetua agung dan pengawas cabang Aula Jalan Jahat ini, ia tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada organisasi. Yang paling kritis, mereka telah kehilangan token, harta paling berharga dari Aula Jalan Jahat. Dengan cukup banyak jiwa yang diserap oleh beberapa token, mereka dapat membuka koordinat ke rumah Gua Tianlin yang legendaris. Untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa, Aula Jalan Jahat telah mengirimnya untuk memimpin Nether Twins, Ghostface, dan yang lainnya ke surga ketiga, tempat mereka mengukir ruang untuk memanen jiwa. Tapi siapa sangka token itu akan hilang, dan wajah hantu serta si kembar Nether akan terbunuh. Jika berita ini sampai ke petinggi Aula Jalan Jahat, 100 nyawa pun tak akan cukup baginya untuk menebus dosa. Tak berguna. Tak berguna semua. Raungan dahsyat menggelegar di aula, seketika menutupi pilar-pilar batu dengan retakan seperti jaring laba-laba. 12 pengawal bayangan berlutut dengan satu kaki, kepala menempel di tanah, gemetar seperti dedaunan, tak berani bernapas. Di atas meja giok putih di hadapan Yu Wuxie tergeletak 2 mutiara jiwa redup tak bernyawa. Mutiara jiwa kelahiran si kembar Nether kini hancur total, dengan hanya sedikit jejak energi spiritual yang tersisa. Si kembar Nether mengikutiku selama 300 tahun, kultivasi mereka berada di puncak alam abadi lepas. Mereka bahkan mampu bertahan melawan Dewa Bumi untuk sesaat, namun mereka dibunuh oleh bocah nakal dari surga ketiga. Suara Yu Wuxie bagaikan paku di kaca, tajam dan melengking, selidiki. Cari tahu segalanya tentang Chen Ping ini. Seorang lelaki tua bungkuk melangkah maju dengan gemetar, melapor kepada tetua agung, saya telah menemukan bahwa orang ini bernama Chen Ping. Dia muncul tiba-tiba di wilayah sekte Qingyun beberapa hari yang lalu. Kultivasinya berkembang pesat. Dia pernah membunuh seorang kultivator alam abadi longgar tingkat 5 saat masih di tingkat 3. Mengenai pembunuhan si kembar Nether, menurut pesan yang mereka kirim sebelum kematian mereka, tampaknya Chen Ping dirasuki oleh jiwa dewa yang sangat kuat. Bersambung.